Penggunaan pupuk kimia sintetis, pestisida, serta praktik pengolahan tanah yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan degradasi serius pada lahan pertanian di berbagai belahan dunia. Fenomena ini bukanlah hal baru, melainkan masalah global yang semakin nyata dari waktu ke waktu. Namun, bagaimana jika ada sebuah negara yang justru berhasil melakukan kebalikannya? Sebuah negara yang mampu membangun sistem pertanian unggul di tengah keterbatasan ekstrem. Sesuatu yang pada awalnya terdengar hampir mustahil. Ini bukanlah sebuah dongeng, dan bukan pula sekadar imajinasi. Ini adalah kisah nyata tentang Israel, sebuah negara yang, terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapinya, telah berkembang, menjadi salah satu sistem pertanian paling maju dan efisien di dunia saat ini. Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menelusuri fakta-fakta yang menjelaskan bagaimana pencapaian ini terjadi, mengungkap inovasi, strategi, serta aktor-aktor utama di balik transformasi luar biasa tersebut. Ketika berbicara tentang pertanian modern terbaik di dunia, banyak orang cenderung merujuk pada negara-negara seperti Belanda, Jepang, atau Tiongkok. Negara-negara ini memang dikenal dengan teknologi pertanian yang maju dan efisiensi tinggi. Namun, pendekatan mereka pada dasarnya berfokus pada peningkatan dan optimalisasi sistem yang sudah ada. Berbeda dengan itu, apa yang dilakukan oleh Israel berada pada level yang sepenuhnya berbeda. Jika negara lain memperbaiki pertanian mereka, maka Israel membangunnya dari titik awal yang jauh lebih sulit, bahkan dari kondisi yang pada dasarnya tidak mendukung untuk pertanian sama sekali. Disinilah kisah sebenarnya dimulai. Antara tahun 1882 hingga 1885, terjadi gelombang migrasi Yahudi ke wilayah Palestina yang pada saat itu masih merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Mayoritas imigran berasal dari Eropa Timur, sementara sebagian lainnya datang dari wilayah Yaman. Pada tahap awal, para pendatang ini menetap di lahan-lahan yang dimiliki oleh pemodal Zionis internasional. Salah satu kawasan dengan konsentrasi imigran Yahudi terbesar saat itu berada di tanah milik bankir Prancis, Baron Edmond James de Rothschild. Wilayah tersebut sebelumnya merupakan lahan kosong yang tidak berpenghuni, dikenal sebagai elemen Syiah, yang kemudian hari berkembang dan dikenal dengan nama Rishon LeZion. Kehidupan di wilayah ini pada awalnya jauh dari kata mudah. Kondisi geografis yang keras dan minimnya sumber daya membuat para imigran menghadapi tantangan besar untuk bertahan hidup. Banyak dari mereka terpaksa bergantung pada bantuan finansial dari para pemodal Zionis internasional. Namun, ketergantungan ini tidak berlangsung selamanya. Sekitar tahun 1890, mereka mulai membangun komunitas kecil yang dikenal sebagai kibbutz. Konsep awal kibbutz berakar pada semangat kolektivitas, sebuah gagasan yang terinspirasi dari dua model historis, masyarakat Nabatea dan peradaban Sparta kuno. Bangsa Nabatea dikenal sebagai komunitas yang mampu hidup makmur di tengah lingkungan gurun yang keras dan berbatu. Kunci keberhasilan mereka terletak pada solidaritas kelompok, di mana kepentingan bersama ditempatkan di atas kepentingan individu. Mereka juga menunjukkan kecerdikan luar biasa dalam pengelolaan air, bahkan mampu mengalirkannya ke wilayah yang sangat kering. Sementara itu, Sparta merupakan contoh lain dari komunitas kecil yang mampu bertahan dan berkembang dalam kondisi penuh tekanan. Didirikan oleh bangsa Doria, Sparta berhasil menaklukkan wilayah Lakonia dan Mesenia yang lebih kuat. Sistem sosial dan pemerintahannya menekankan disiplin, keberanian, serta loyalitas terhadap negara. Bahkan, dalam menghadapi kekuatan besar seperti Kekaisaran Persia, Sparta dikenal tidak gentar. Selain itu, Sparta juga dikenal sebagai salah satu cikal bakal konsep partisipasi rakyat dalam pemerintahan, yang kemudian berkembang lebih jauh di Athena menjadi sistem demokrasi. Dari kombinasi inspirasi tersebut, kibbutz dapat dipahami sebagai sebuah sistem sosial yang menggabungkan semangat kebersamaan ala Nabatea dengan prinsip kolektivitas dan partisipasi, seperti yang tercermin dalam masyarakat Sparta. Dalam praktiknya, kibbutz merupakan pemukiman kolektif dengan sistem kepemilikan bersama, di mana setiap anggota saling bekerja sama, berbagi sumber daya, dan mendukung satu sama lain dalam kerangka yang relatif egaliter. Memasuki awal abad ke-20, komunitas kibbutz mulai berkembang pesat di wilayah Palestina, seiring dengan meningkatnya arus migrasi Yahudi dari Eropa. Pada periode ini, telah terbentuk lebih dari 20 komunitas kibbutz, yang sebagian besar berfokus pada sektor pertanian. Di dalam komunitas-komunitas ini, seluruh anggota bekerja secara kolektif dan berbagi hasil secara bersama. Kepentingan komunitas ditempatkan sebagai prioritas utama, dengan tujuan akhir menciptakan kesetaraan sosial dan ekonomi di antara seluruh anggotanya. Dari fondasi inilah, sebuah model masyarakat unik mulai terbentuk,
yang kelak memainkan peran penting dalam perkembangan pertanian modern di kawasan tersebut. Seiring meningkatnya arus migrasi Yahudi dari Eropa pada awal abad ke-20, lanskap sosial di wilayah Palestina mulai mengalami perubahan yang signifikan. Selain komunitas kolektif yang telah lebih dahulu terbentuk, muncul pula bentuk permukiman baru yang dikenal sebagai moshav. Berbeda dengan kibuts yang dibangun atas prinsip kepemilikan bersama dan kesetaraan, moshav mengusung pendekatan yang lebih individualistik. Dalam sistem ini, setiap keluarga memiliki dan mengelola lahannya sendiri, serta bekerja untuk kepentingan pribadi, bukan kolektif. Meski tetap bergerak di sektor pertanian seperti kibuts, moshav tidak menerapkan sistem berbagi hasil secara menyeluruh antar anggota komunitas. Namun demikian, pada tahap awal perkembangannya, komunitas moshav masih sangat bergantung pada dukungan finansial dari pemodal Zionis internasional. Kondisi geografis dan iklim yang keras di wilayah tersebut membuat aktivitas pertanian menjadi tantangan besar, sehingga keberlanjutan komunitas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bantuan eksternal. Kehadiran moshav secara perlahan mulai memengaruhi eksistensi kibuts yang telah lebih dahulu berdiri. Aliran dana yang relatif besar dan stabil ke dalam komunitas moshav menarik perhatian sebagian anggota kibuts. Banyak di antara mereka yang akhirnya berpindah, mencari peluang yang dianggap lebih menjanjikan dari sisi ekonomi dan kemandirian. Akibatnya, komunitas kibuts yang bertahan mulai mengalami marginalisasi. Namun, perpindahan ini juga membawa dampak lain yang tidak kalah penting. Para mantan anggota kibuts membawa serta pengalaman dan pengetahuan mereka dalam mengelola pertanian di lingkungan yang ekstrim. Pengalaman tersebut kemudian memperkaya praktik pertanian di moshav. Dengan kombinasi antara pendekatan individual dan keahlian teknis yang telah teruji, komunitas moshav menjadi semakin adaptif dan efektif dalam menghadapi tantangan lingkungan di wilayah Palestina yang keras dan tidak mudah diprediksi. Transformasi ini menandai fase penting dalam evolusi sistem pertanian di kawasan tersebut. Dari model kolektif berbasis kesetaraan menuju sistem yang lebih fleksibel, namun tetap ditopang oleh pengalaman kolektif yang telah terbentuk sebelumnya. Didukung oleh para pemodal Zionis internasional, komunitas moshav dipandang sebagai ujung tombak dalam upaya membangun tanah yang dijanjikan. Dukungan ini mendorong pertumbuhan permukiman moshav secara konsisten, baik dari sisi jumlah maupun skala aktivitasnya. Memasuki periode 1910 hingga 1920, sektor pertanian tetap menjadi fokus utama komunitas ini. Untuk memperkuat fondasi ekonomi mereka, berbagai koperasi pertanian mulai didirikan. Koperasi-koperasi ini berperan penting dalam mendukung produksi, distribusi, hingga stabilitas usaha para petani. Di saat yang sama, pembangunan fasilitas pendukung seperti pabrik pengolahan hasil pertanian dan produksi sarana pertanian juga terus berkembang. Perlahan, tanda-tanda kemakmuran mulai terlihat. Produktivitas meningkat, struktur ekonomi menjadi lebih terorganisir, dan komunitas moshav semakin mendekati visi besar yang diharapkan oleh para pendukungnya. Namun, di balik perkembangan tersebut, terdapat satu persoalan mendasar yang terus membayangi, keterbatasan air. Wilayah yang mereka tempati secara historis memang dikenal sebagai kawasan dengan ketersediaan air yang sangat terbatas. Banyak dari lokasi permukiman ini merupakan sisa-sisa peradaban lama yang telah runtuh, tempat yang sejak dahulu menghadapi tantangan serupa. Pada tahap awal, metode tradisional dalam memperoleh air masih mampu memenuhi kebutuhan komunitas yang relatif kecil. Namun, seiring dengan pertumbuhan populasi dan ekspansi pertanian, metode tersebut menjadi semakin tidak memadai. Ketersediaan air mulai menjadi kendala serius, baik dari segi kuantitas maupun efisiensi distribusi. Situasi ini menandai titik kritis dalam perkembangan komunitas moshav. Ketika keberhasilan ekonomi mulai terbentuk, tetapi keberlanjutannya dipertanyakan oleh satu faktor fundamental, air, sumber daya yang paling menentukan di lingkungan yang kering dan tidak bersahabat. Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pertanian modern Israel adalah Simcha Blas. Ia merupakan seorang insinyur yang dibesarkan dalam keluarga Yahudi asal Polandia dan sejak awal telah menunjukkan ketertarikan besar pada rekayasa sumber daya air. Pada dekade 1920-an, Blas memperoleh kepercayaan dari seorang bankir asal Jerman untuk mengerjakan proyek irigasi di sejumlah wilayah pertanian. Dalam waktu 5 tahun, proyek tersebut berhasil dengan sangat baik. Keberhasilan ini menjadi titik balik penting yang mengantarkannya mendapatkan dukungan dari para pemodal Zionis internasional. Dengan sokongan dana dari bank-bank besar Eropa, pada tahun 1930 Blas didatangkan ke wilayah Palestina, daerah yang kelak menjadi negara Israel. Setibanya di sana, ia segera memulai pekerjaannya dengan merancang sistem saluran air modern pertama di wilayah lembah Yordan. Pada tahun 1937,
Bersama Levi Eshkol, Blas mendirikan perusahaan air bernama Makorot, yang kemudian berkembang menjadi perusahaan air nasional Israel. Misi awal perusahaan ini sangat ambisius, membangun permukiman di Gurun Negev. Untuk mewujudkan proyek tersebut, Blas mengimpor pipa-pipa besar dari Inggris dan membangun sistem distribusi air skala besar. Hasilnya sangat signifikan. Pada 6 Oktober 1946, dunia dikejutkan oleh kabar bahwa telah berdiri 11 permukiman di Gurun Negev, lengkap dengan sistem irigasi dan pertanian yang berfungsi. Meski telah meraih pengakuan internasional, kontribusi terbesar Blas justru lahir dari sebuah pengamatan sederhana di lapangan. Saat meninjau wilayah pertanian di Gurun Negev, ia menemukan sebuah fenomena yang tidak biasa. Di tengah kondisi tanaman yang kering dan kurang subur, terdapat satu pohon yang tumbuh jauh lebih sehat dibandingkan yang lain. Setelah diamati lebih lanjut, Blas menemukan adanya kebocoran kecil pada pipa di dekat pohon tersebut. Tetesan air yang keluar secara perlahan dan konsisten ternyata memberikan suplai air yang cukup bagi tanaman tersebut untuk tumbuh optimal. Dari pengamatan inilah lahir konsep irigasi tetes. Melalui serangkaian eksperimen selama beberapa tahun, Blas menyimpulkan bahwa aliran air dalam jumlah kecil namun terus-menerus jauh lebih efisien dibandingkan metode irigasi konvensional seperti irigasi banjir. Sistem ini tidak hanya menghemat penggunaan air secara signifikan, tetapi juga meningkatkan hasil panen serta memungkinkan pengelolaan pupuk yang lebih presisi, sehingga mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Keberhasilan teknologi irigasi tetes mulai dirasakan di berbagai wilayah pertanian. Namun, pada tahap awal pengembangannya, sistem ini masih menggunakan pipa berbahan logam, yang membuat biaya produksinya relatif tinggi. Akibatnya, teknologi ini pada awalnya hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu yang memiliki kemampuan finansial lebih, kebanyakan berasal dari komunitas Moshav. Meski demikian, fondasi yang diletakkan oleh Blas menjadi tonggak penting dalam revolusi pertanian modern, tidak hanya di Israel, tetapi juga di berbagai wilayah kering di seluruh dunia. Setelah berdirinya Israel pada tahun 1948, sektor pertanian di negara baru tersebut mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemajuan teknologi dikombinasikan dengan pengetahuan mendalam tentang pertanian di wilayah kering, memungkinkan masyarakat Yahudi yang menetap di sana mencapai tingkat kemakmuran yang sebelumnya hanya dianggap sebagai harapan. Namun, di balik kemajuan ini, muncul dinamika internal yang cukup kompleks, khususnya antara komunitas kibbutz dan Moshav. Seiring waktu, model pertanian di komunitas Moshav terlihat lebih berkembang dan menjanjikan secara ekonomi. Akibatnya, berbagai teknologi dan fasilitas pertanian cenderung diprioritaskan untuk komunitas tersebut. Salah satu faktor kunci adalah biaya tinggi dari teknologi baru, seperti sistem irigasi tetes. Harga perangkat pendukung yang mahal membuat banyak kibbutz yang relatif lebih lemah secara finansial semakin tertinggal. Ketimpangan ini mendorong perubahan struktur kepemilikan di sejumlah komunitas kibbutz. Dalam konteks ini, muncul fenomena yang dapat digambarkan sebagai privatisasi kibbutz. Sejumlah pengusaha dan individu kaya, baik dari dalam maupun luar Israel, mulai membeli hak atas komunitas kibbutz yang tersisa. Skema ini memungkinkan komunitas tersebut mendapatkan pendanaan dan fasilitas dengan imbalan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Meskipun mendapat penolakan dari sebagian anggota kibbutz tradisional, proses ini terus berlangsung. Salah satu contoh penting adalah privatisasi kibbutz Hatzerim di wilayah Gurun Negev yang melibatkan Simcha Blas. Tujuan utama dari langkah ini adalah mengembangkan teknologi irigasi tetes agar menjadi lebih efisien dan terjangkau. Dalam prosesnya, Blas menemukan bahwa penggunaan material plastik jauh lebih efektif dibandingkan logam dalam sistem irigasi. Inovasi ini menjadi fondasi bagi sistem irigasi tetes modern yang dikenal saat ini. Pada 10 Agustus 1963, Blas bersama putranya menandatangani perjanjian kerja sama dengan kibbutz Hatzerim. Dari kolaborasi ini lahirlah Netafim, sebuah perusahaan yang kemudian menjadi pelopor global dalam teknologi irigasi tetes. Produksi pipa irigasi tetes pertama dimulai pada tahun 1966, dengan target pasar utama adalah komunitas Moshav yang saat itu telah mandiri secara finansial. Sejak saat itu, pertanian di wilayah gurun dan lahan kering Israel berkembang semakin pesat dan menarik perhatian dunia internasional. Di sisi lain, privatisasi kibbutz terus berlanjut selama beberapa periode, yang pada akhirnya mengurangi jumlah komunitas kibbutz tradisional. Pemerintah Israel memandang perkembangan ini sebagai proses yang konstruktif. Di satu sisi, semakin banyak masyarakat yang mampu mengelola pertanian secara mandiri. Di sisi lain, tercipta sinergi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat dalam memajukan sektor pertanian. Seiring kemajuan teknologi, pertanian Israel terus berkembang dari waktu ke waktu.
Meskipun negara ini tidak memiliki sumber daya lahan yang subur secara alami, kombinasi antara tekad, inovasi, dan pendekatan multidisiplin memungkinkan berbagai keterbatasan diubah menjadi peluang. Kini, konflik antara kibuts dan moshav yang pernah terjadi di masa lalu telah mereda. Kibuts modern telah bertransformasi menjadi entitas pertanian yang dikelola secara profesional, menyerupai perusahaan, dengan dukungan 3 pilar utama, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. Sementara itu, komunitas moshav telah mencapai tingkat kemandirian yang tinggi dan berkembang secara signifikan. Pada akhirnya, pengalaman Israel menunjukkan bahwa setiap negara memiliki jalur unik dalam membangun sektor pertaniannya. Terlepas dari berbagai dinamika dan tantangan, Israel menjadi contoh nyata bagaimana pendekatan berbasis sejarah, filosofi, ideologi, dan inovasi teknologi dapat mengubah kondisi yang paling tidak menguntungkan menjadi keberhasilan yang diakui secara global. Jika Israel mampu mengubah keterbatasan ekstrem menjadi keunggulan melalui disiplin sistem, inovasi air, dan konsistensi kebijakan lintas generasi, maka pertanyaannya bukan lagi mengapa mereka bisa, melainkan apa yang secara struktural belum siap kita bangun, sehingga hal yang sama belum terjadi di negara kita. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.